Berikut update kasus ex-kepala Inspektorat Kota Bau-Bau, Amrin Abdullah, yang kini memasuki sidang pledoi pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Ex-kepala Inspektorat atau Inspektur Bau-Bau, Amrin Abdullah, mengklaim tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak sesuai dengan fakta yang terungkap selama persidangan kasus dugaan korupsi yang menjeratnya. Hal itu ia sampaikan dalam pembacaan nota pembelaan, pledoi, di Pengadilan Tipikor Kendari, Jalan Maijen Sutoyo, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Senin, tanggal 1 Desember tahun 2025. Amrin mengatakan JPU menuntutnya dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Sebab, diduga melanggar pasal 12E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur pemerasan, ancaman, atau permintaan potongan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Namun, ia menegaskan tidak pernah memeras, mengarahkan, atau memerintahkan seseorang untuk menerima sesuatu dalam bentuk apapun. Bantahan tersebut, kata dia, juga telah dikuatkan oleh keterangan 12 saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Hal yang menjadi dasar jaksa tersebut semua mengada-ada. Saya tidak pernah memeras atau mengarahkan seseorang atau memerintahkan seseorang untuk menerima suatu dalam bentuk apapun. Dan itu sudah terbukti dalam sidang-sidang sebelumnya, ujar Amrin Abdullah usai persidangan. Amrin menyampaikan, saksi ahli dalam sidang menyebut adanya surat penunjukan pejabat pengadaan. Surat itu menunjukkan dirinya dan terdakwa lainnya memiliki jabatan berbeda. Secara hukum, hal itu membantah adanya perintah di luar tanggung jawab masing-masing. Menurut saksi ahli, apabila seseorang yang telah diberi tugas bertindak menyimpang dari tugas pokok dan fungsinya, maka tanggung jawab kesalahan berada pada individu tersebut, bukan pada pihak lain, ujarnya. Adapun terkait dugaan pemerasan, Amrin mengklaim pejabat pengadaan hanya menyampaikan konsekuensi sanksi sesuai Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa kepada vendor, bukan melakukan pengancaman atau pemerasan. Ia pun menyatakan siap menerima hukuman maksimal 20 tahun penjara apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Tuntut saja saya kalau benar melakukan korupsi. Tuntut saja maksimal 20 tahun. Saya berpikir fakta persidangan ini diabaikan oleh tim jaksa penuntut umum, sehingga mereka lebih fokus pada pemeriksaan. Itu menurut saya adalah fitnah atau tuduhan atau alasan yang mengada-ada, jelasnya. Meski demikian, Amrin tetap yakin majelis hakim akan mengambil keputusan berdasarkan fakta persidangan, dengan penuh kebijaksanaan, moral, dan berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Iwan Gustiawan mengatakan Amrin Abdullah dan bawahannya melakukan pemaksaan pada penyedia untuk menyerahkan sebagian dana proyek. Dengan ancaman akan mempersulit pekerjaan perusahaan. Proyek itu adalah jasa penyediaan website senilai 148,9 juta rupiah. Amrin meminta dana 94 juta rupiah untuk diberikan padanya, sementara sisa uang tersebut yakni 40 juta rupiah diserahkan pada penyedia. Amrin meminta uang tersebut diserahkan pada dirinya melalui bawahannya, katanya dalam sidang di Pengadilan Tipikor Kendari, Rabu, tanggal 15 Oktober tahun 2024, lalu. Untuk diketahui, pada tanggal 14 Juli tahun 2025, Amrin diamankan setelah operasi tangkap tangan atau OTT Kejaksaan di Lorong Artum, Jalan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Dalam OTT tersebut, Amrin ditangkap bersama 4 orang lainnya, sebanyak 3 di antaranya pegawai negeri sipil, PNS, dan 1 orang direktur perusahaan penyedia. 2 di antaranya ditetapkan menjadi tersangka, salah satunya Amrin Abdullah, Kepala Inspektorat atau Inspektur Bau-Bau yang dilantik oleh penjabat, Wali Kota Rasman Manafi, setahun silam, tanggal 4 Juli tahun 2024. 1 tersangka lainnya yakni LM yang merupakan pejabat pengadaan unit layanan pengadaan, ULP. Dalam dugaan kasus korupsi pada kegiatan belanja modal aset tidak berwujud, software. Peralatan jaringan aplikasi sedang di Inspektorat Kota Bau-Bau tahun anggaran 2025. Berdasarkan tuntutan jaksa bahwa saya melanggar 3 hal yang menjadi dasar tuntutan. Yang pertama bahwa saya tidak ikut membantu penegakan
tindak pidana korupsi di penjara ini. Yang kedua, saya selaku inspektur tidak atau berperilaku korup. Dan yang terakhir, saya tidak mengakui perbuatan. Tadi sudah saya jawab semua dalam pledoi saya bahwa hal yang menjadi dasar oleh jaksa tersebut semua mengada-ada dan itu adalah tuduhan atau fitnah. Pertama, saya tidak pernah memeras atau mengarahkan seseorang atau memerintahkan seseorang untuk menerima suatu dalam bentuk apapun. Dan itu sudah terbukti dalam sidang-sidang sebelumnya yang telah kami lalui. Saya juga oleh pengacara juga sudah mendapatkan berdasarkan keterangan saksi dari 12 saksi, itu tidak ada yang membuktikan bahwa saya melakukan hal tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.